pagi yang indah ini. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan kembali bersekutu lewat layar online Zoom meeting pagi hari ini. Tanpa terasa Bapak Ibu, hari ini 1 Agustus 2021 ya. Kita bersyukur di bulan ke-8 masih tinggal di rumah, tidak banyak beraktivitas, tidak bertatap muka dalam ibadah. Tapi kasih dan kuasa Tuhan tetap sama kita dapat nikmati karena Tuhan sediakan untuk kita orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, kita akan segera mulai pertemuan ibadah keluarga besar Gereja Kristen Baitani pagi hari ini. Doa pembukaan disertai dengan doa pengakuan dan doa pengudusan oleh Ibu Sarah Martin. Waktu dan tempat kami berikan. Ya, begitu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa jemaat yang sudah cukup. Mari sama-sama kita satukan hati mengucapkan syukur untuk anugerah Tuhan yang baik yang Tuhan anugerahkan sampai hari ini. Sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Ya, Tuhan terima kasih. Baik Allah kami, Gembala yang baik yang sudah memelihara hidup kami. Amin. Tuhan izinkan sampai kami boleh menginjak kaki di bulan Agustus, bulan yang ke-8 di tahun 2021. Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, buat kasih hidup-Mu yang terus menolong hidup kami sampai hari ini. Kami jemaat gereja Kristen Baitani kembali ada bersama-sama dan satukan hati lewat ibadah. Tuhan, dimanapun kami berada, kami masing-masing yang hadirat Allah turun di setiap tempat-tempat rumah-rumah di mana kami satukan hati. Seperti firman kata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan hadir. Sebelum kami masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, kami mohon anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan atas setiap kami. Kami tahu kami banyak kekurangan, kami banyak dosa, kami banyak pelanggaran Tuhan. Dari perkataan kami, dari sikap kami, dari pemikiran kami, bahkan dari hati kami masing-masing Tuhan, luruskan setiap kami masing-masing, luruskan hadirat kami, layakkan kami masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi pagi hari ini, dalam waktu yang sangat singkat. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman di rumah kami masing-masing. Namun kami tahu kami satukan hati dan roh kami untuk datang menyembah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Sempat bergabung Tuhan, kami percaya waktu ke depan Tuhan berikan kesempatan di dalam setiap hidup kami untuk sama-sama hidup Tuhan berbagai cara hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Belum. Sudah amin. Iya, langsung aja. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Bu Sarah. Ya, maaf internet kurang bagus ya, jadi terputus suaranya. Iya, sudah amin. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu senang sekali kalau bisa bergabung lewat Zoom meeting ini, jemaat Tuhan, tetapi jika terpaksa memang tidak bisa, ada recording ya yang bisa disaksikan setelahnya. Nah, tapi kita usahakan bisa bergabung seperti ini sangat menyenangkan sekali ya, memberi semangat kepada kami secara khusus Bapak Ibu Gembala. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan lanjutkan dengan nikmati pujian share screen. Selalu bersyukur. Amin.
Haleluya. Tuhan Yesus sini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan dengar pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Galih Supriyadi. Waktu kami persilakan. Mari Bapak Ibu bisa mendengar. Bagus. Bagus. Iya. Mari kita akan buka Alkitab kita di Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Sudah Bapak Ibu? Ya. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali Amin. lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gali. Puji Tuhan. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan pujian sukacita tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Silakan. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Kasih Allah tidak terukur. Begitu luas, begitu dalam, dan begitu lebar. Itulah kasih Yesus kita. Hati kami bersyukur padamu Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saudara, katakan bagian terakhir. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. 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 Kasih setia Tuhan besar selamanya. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita di layar online ini tidak lama ya Bapak Ibu, hanya beberapa waktu. Mohon untuk kita bisa berkonsentrasi ya, puji Tuhan. Kalau mungkin ada chatting-chattingan dengan teman-teman, kita tahan dulu. Ya, kita bisa konsen untuk mendengar berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan, tetapi beliau dalam kondisi sakit gigi ya. Jadi sementara istirahat, nanti akan melayani perjamuan ya. Ya Bu Warto, ya, doain nih ya supaya pulih sempurna. Ya, sudah minum obat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan ya. Kita manfaatkan waktu yang ada ini supaya tidak terbuang sedikit pun berkat firman Tuhan. Saya akan menggantikannya dan saya minta nanti Pak Yohanes Trianto berdoa dulu ya untuk firman Tuhan dan untuk hambanya yang akan menyampaikannya. Silakan Pak. Ya, dibuka dulu mic-nya. Pak, mic-nya dibuka dulu Pak. Dibuka dulu Mas Yanto. Iya. Oh, enggak tahu dia. Bentar dibantuin. Ya, enggak apa-apa, kita tunggu Pak, enggak apa-apa. Belum ya? Udah kedengeran belum Kak Yul? Kak Revol? Iya. Mic-nya Pak Yanto. Belum ya? Langsung ya? Oh, enggak bisa. Oke, mari kita berdoa langsung aja ya. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan yang baik, saatnya kami akan menerima berkat firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah taruh di hati hamba, hamba akan sampaikan dengan kekuatan Tuhan, dengan hati Tuhan, dengan roh Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri buat kami duduk diam. Tuhan mendengarkan perkataan firman-Mu. Kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Dia akan mengerjakan kepada kami sesuai dengan bagian masing-masing kami yang terbuka hati untuk menerima firman Tuhan dengan penuh percaya
dengan penuh iman dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan akan saya sampaikan lewat ayat yang sudah dibaca oleh Ibu Galih tadi. Ya, judulnya adalah doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu bisa saksikan ya di layar online kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oh, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini ayat ini laku laris. Semua kita yang WA-WA-an ya atau chattingan tuh kita sering muat ayat ini untuk menguatkan diri sendiri dan orang lain ya. Karena memang benar Bapak Ibu, hari-hari ini kondisi banyak membuat orang khawatir ya, sakit, sudah mulai batuk-batuk, mulai bersin-bersin, mulai seret, mulai tidak membau, ya mulai diare, demam. Aduh, ini sudah membuat hati deg-degan, khawatir. Saya sudah ngalami itu, ya. Jadi menjadikan kita ya sering terintimidasi dengan roh kekhawatiran itu. Banyak hal, ya mungkin sudah tidak ada berkat, makin menipis. Waduh, besok belanja apa, ya toh? Kemudian untuk masa ke depan yang lebih panjang, masih bisa enggak bayar kuliah, sekolah, banyak hal hidup ini yang sering kali membuat kita khawatir. Ya, dan itu semua enggak peduli apakah kita hamba Tuhan atau jemaat, tetaplah roh itu sering kali mampir. Nah, yang diharapkan biarkan mampir, biarin ya, itu wajar. Tapi jangan biarkan dia menetap dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Caranya kita harus berdoa, dikatakan ya. Tadi minggu lalu saya bicara tentang hanya dekat Allah saja aku tenang ya, dengan berdoa, memuji, menyembah dan sebagainya. Ya ini masih ada kelanjutan ini ya, ada hubungannya. Doa Bapak Ibu ya, karena nasihat Rasul Paulus tadi dikatakan ya, betul loh Bapak Ibu, satu-satunya untuk mengatasi kekhawatiran adalah dengan berdoa ya. Kenapa? Doa adalah komunikasi dengan Allah dalam roh dan menjadi suatu penggabungan kekuatan antara kita dengan Bapa. Waduh, ya. Jadi doa itu sesuatu yang hebat Bapak Ibu. Ya, ini adalah anugerah ya diberikan Tuhan untuk anak-anaknya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mazmur berkata, siapakah aku ini sehingga engkau buat aku sama seperti anak manusia, ya toh, seperti Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini anugerah kalau kita boleh berkomunikasi. Karena itu mengandung satu kekuatan yang menyatu antara kita dengan Bapa. Kalau demikian, ya betapa kita harus suka berdoa. Betul, Bapak Ibu ya. Nah, dalam doa tentu harus disertai dengan sikap hati yang benar. Ini yang akan menjadikan penggabungan kekuatan itu terjadi, Bapak Ibu. Kenapa seringkali kita yang kuat, ya, Bapak nggak jadi kuat dalam hidup kita. Karena ternyata sikap hati kita tidak benar. Berdoa hanya memuaskan hawa nafsu, berdoa dengan marah, berdoa dengan jengkel, ya berdoa dengan bersungut-sungut, itu menjadikan penggabungan kekuatan tidak terjadi. Ya, kita akan perbaharui sikap kita. Doa yang kedua merupakan pelayanan kasih kepada Tuhan dan sesama, ya sesama, bukan sesame ya. Oh ya bahasa Betawi itu, ya terutama saat kita bersyafaat itu adalah bentuk pelayanan kasih. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena kasih itu adalah
buah roh, Bapak Ibu. Ya, kasih itu adalah buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya, ya, yang sudah dewasa rohani. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa adalah buah roh, ya, yang dihasilkan oleh orang yang sudah dewasa rohani. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena orang ini, ya, yang sudah dewasa rohani tahu apa yang menjadi kebutuhan Tuhan dan sesama. Ya, dia ngerti Bapak Ibu. Makanya orang yang dewasa rohani pasti suka berdoa. Ya, pasti itu melekat. Ya, jadi sekali lagi doa itu bentuk pelayanan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ya, waktu kita mendoakan, ya, waktu kemarin sakit Bapak Ibu, ya, banyak yang sakit, kita bersyafaat, kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu, dan itu adalah satu bentuk pelayanan kasih dari orang yang sudah dewasa rohani, karena kasih itu adalah buah roh, ya. Karena kita tahu apa yang jadi kebutuhan Tuhan dan kebutuhan sesama. Mari saat ini kita akan berkata, saya sudah dewasa rohani. Saya suka berdoa. Saya tahu kebutuhan Tuhan dan kebutuhan sesama. Dan saya melakukannya. Amin. Oke, 3. Doa merupakan tindakan membangun hubungan intim dengan Tuhan sehingga kita dapat mengerti, memahami isi hati atau kehendak Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita suka berdoa Bapak Ibu, ya, kita akan ngerti, nangkap isi hati Tuhan karena kita dekat dengan Tuhan. Roh Kudus akan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Maka banyak orang mereka mendapatkan pernyataan, nubuatan, penglihatan. Tidak mustahil untuk kita jemaat Tuhan di Gereja Kristen Baitani, hamba-hamba Tuhan, tidak mustahil Tuhan pakai kita. Ya, kita mendapat pewahyuan. Ya, Roh Kudus akan terus meneruskan, menyatakan, mengungkapkan hal-hal dari Bapa dan dari Anak, ya, ke Yesus, ya, kepada kita untuk hal-hal di gereja mungkin, di keluarga kita, di kota, di negeri bangsa ini. Hari-hari ini, ya, kita mendengar banyak hamba-hamba Tuhan pakai. Apa yang terjadi, bahkan waktu mendatang Bapak Ibu, ada hal yang sudah dinyatakan oleh Roh Kudus sehingga gereja bisa siap-siap, gereja bisa mengantisipasi, jemaat Tuhan bisa istilah di karate itu pasang kuda-kuda gitu ya, siap untuk menanggapi situasi yang ada. Next. Ya, kita akan lihat selanjutnya. Ini hal doa ya. Kita bicara tentang doa. Masih tentang doa. Bapak Ibu, next. Ya, lembar selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu. Ya, doa ya. Dikatakan ini statement yang bagus banget loh Bapak Ibu. Satu-satunya. Maka kemarin Minggu juga Daud berkata, hanya only one, satu-satunya. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Doa satu-satunya cara melenyapkan kekhawatiran di dalamnya. Kenapa? Karena lihat ya Bapak Ibu, yang pertama, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kepada Dia yang memelihara kita. Kita memperbaharui Bapak Ibu. Mungkin udah retak ya, mungkin udah lusuh, mungkin udah rapuh Bapak Ibu ya, sehingga roh kekhawatiran itu nempel begitu kuat. Ternyata ada sesuatu yang rapuh. Ya, sedikit saya mengulas Bapak Ibu. Lalu Bapak Gembala, Ibu Gembala, apakah saya harus berdoa seperti Bapak Ibu Gembala? Pakai gitar, ya, kemudian nyembah di gereja 1 jam. Oh, tidak ya. Tidak Bapak Ibu, di Alkitab tidak ada yang menuliskan seperti itu. Tapi di Alkitab dikatakan masuk ya ke dalam kamar, kunci, artinya ambil waktu menyendiri. Ya,
Bahkan Bapak Ibu, saya tahu persis lewat pengalaman teman-teman dan juga hamba-hamba Tuhan, tidak harus di dalam kamar. Ya, memang kamar itu berarti sendiri, ya artinya menyendiri. Mungkin non sewu, masuknya pas di kamar mandi, ada dorongan yang kuat berdoa Bapak Ibu. Maaf, mungkin pas kemudian rasa BAB, no problem. Tuhan juga bisa hadir di sana. Kalau seperti tadi kita punya sikap hati yang benar, dalam kata lain hati kita yang tertuju kepada Dia. Berapa banyak pengalaman ini terjadi. Ya, saya pernah dapat ilustrasi khotbah pada saat waktu di BAB, ya, terus tak catat dalam pikiran, keluar cepet-cepet tulis di buku, di kertas supaya enggak lupa. Ya, nah dalam hal ini ada ayat pendukung. Matius 6 ayat 25 ayat 2 sampai 34 itu yang bicara tentang burung di udara dipelihara Tuhan. Apalagi kita, ya, bunga di padang dihiasi, ya. Ya, itu dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang disebut dengan biji mata Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala khawatir kita karena Dia yang memelihara kita. Lihat Bapak Ibu, di dalam doa persekutuan diperbaharui, firman Tuhan diingatkan, iman timbul. Kita bisa berkata, betul, burung di udara. Apalagi saya, biji mata Tuhan. Kita bisa bilang, Tuhan, aku biji matamu. Ya, kedua, nah ini penting sekali. Damai sejahtera akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat persekutuan dengan Yesus Kristus. Waduh, ini Bapak Ibu firman-Nya berkata demikian, Bapak Ibu ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Itu di Yesaya. Hatinya teguh dijaga dengan damai sejahtera. Di Kolose berkata, biar damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita dan kita boleh bersyukur. Di Yohanes Bapak Ibu ayat 27 pasal 14 ya, salah ketik, maaf tuh. Pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya, kita dibuat tidak gelisah dan tidak gentar. Waduh, luar biasa. Di dalam doa Bapak Ibu, kita dapat damai sejahteranya Tuhan. Damai sejahtera kalau sudah hilang, ya, tercabut di dalam diri kita, waduh, ini membahayakan sekali. Tapi sebaliknya, situasi apapun, nggak enak sekalipun, kalau masih ada damai, luar biasa Bapak Ibu. Ya, oke. Yang ketiga, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan. Jadi, ketika kita khawatir, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita diberi kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Efesus 6 berkata, Ia menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya dalam batin kita. Waduh, luar biasa. Sekalipun dalam keadaan tertekan, batin kita dikuatkan, diberikan kekuatan untuk lakukan ini, kerjakan ini, ya, berobat, melangkah bersama dengan Tuhan, usaha ini dan sebagainya. Dia bersama Roh-Nya akan menguatkan dan meneguhkan kita, ya. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini pelajaran dasar, ya. Tapi boleh mengingatkan kita pagi ini. Mungkin sudah ada yang malas berdoa, bisa jadi, ya, kendor berdoa bisa jadi. Apalagi peribadatan nggak ada, ya, yang biasanya kalau doa hanya di gereja. Sekarang diingatkan betapa pentingnya kita doa sendiri dengan Tuhan, ya. Yang keempat, kita menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Next, ya. Ya, pada waktunya. Itu di kitab Ibrani pasal 4 ayat 6. Kita terima kasih karunia Tuhan untuk dapat pertolongan pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya tidak kita pungkiri hal ini. Berapa banyak, kalau waktu ini saya beri kesempatan untuk bersaksi, pasti banyak, ya. Tuhan beri pertolongan tepat pada waktunya. Pernah dengar istilah dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat, tapi dia selalu tepat waktu. Yes, luar biasa. Aduh, kalau mau bersaksi ya besok-besok ya.
karena waktu di online terbatas. Oke, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, lupa tulis ayatnya. Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita bisa sadar nih. Oh ya, saat ini rasa pahit, rasa nggak enak yang kita alami, ya, kita tahu kita tidak sendiri, tapi Tuhan bersama dengan kita, dan ini ada menjadi satu kebaikan, bukan keburukan, bukan celaka. Kita bisa kita nangkep. Tuhan tidak nyiksa kita, Tuhan tidak akan membunuh kita, Tuhan tidak rancangkan masa depan yang celaka, yang jelek, tapi rancangan yang penuh harapan. Kita bisa berkata, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yes, saya tidak takut dengan kekhawatiran. Begitu ya, kira-kira. Ya, oke. Puji Tuhan. Terus perbagian kedua, ya. Tadi di Filipi 4 ayat yang ke-6, ya. Dengan permohonan. Permohonan itu sama dengan permintaan, ya. Cuma ada sedikit beda. Bagus Bapak Ibu, uraiannya seperti ini, ya. Di Matius 7 ayat 7 dan sampai 8 nanti baca sendiri boleh, ya. Di dalamnya pernyataan itu, mintalah maka kita akan mendapat, cari kita akan menemukan, ya, minta akan diberi, mencari akan mendapat, mengetuk pintu dibukakan, ya. Nah, itu satu bentuk permohonan Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan permohonan, ya, ada berapa hal yang perlu kita perhatikan seperti ini. Ya, di dalamnya ada permintaan, dan meminta itu berarti Yesus mendorong kita untuk bertekun dalam doa. Nah, kembali dalam doa itu permintaan itu harus dilakukan dengan tekun. Ini menunjukkan tindakan yang dilakukan terus-menerus, mencari dan mengetuk. Mengetok, ya, mengetuk atau mengetok. Mencari adalah permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan kepada Allah, kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam permohonan adalah permintaan, ya, yang dilakukan dengan tekun, terus-menerus, sungguh-sungguh, dan tetap taat melakukan kehendak Allah. Ya, terus lanjut lagi, mengetok menunjukkan ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Dahsyat, ya. Bapak Ibu jangan putus asa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, tidak boleh putus asa. Di dalam permohonan kita minta dengan terus-menerus, tekun, sungguh-sungguh, sekalipun dia belum menjawab dengan segera, kita tetap pegang tadi pada waktunya. Ya Tuhan, kita pasti mendapat itu. Waduh, Tuhan terima kasih. Saya bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa terus-menerus, kita ngetuk, ya, membangunkan Tuhan sampai melihat kemuliaan Tuhan. Ya, namun ya beberapa hari kemarin kita sudah berdoa, seorang kekasih kita tetap dipanggil Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan, ya. Almarhum Bapak Jumintar sudah pulang ke rumah, ya. Kita sudah berdoa, tetapi kedaulatan Tuhan nyatakan, ya, kehendak Tuhan yang jadi. Luar biasa. Beberapa teman sembuh kembali, dan ini kita berkata terima kasih Tuhan, ya. Jawaban Tuhan tepat waktunya untuk apa yang kita boleh minta di hadapannya. Next, ya, kita sudah hampir dekat pada bagian terakhir. Nah, ini bagian pokok ketiga Bapak Ibu yang terakhir, ya. Ucapan syukur. Ayatnya di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Itu bagus sekali. Firman-Nya berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, di Tesalonika itu sebelumnya ada kata 17, tetaplah berdoa. 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi satu rangkaian, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Luar biasa. Bapak Ibu, ucapan syukur adalah kehendak Tuhan. Oke? Ya, karena di Tesalonika sudah berkata, itu yang dikehendaki dalam kamu, ya, di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mempersingkat penderitaan. Pernah dengar istilah ini? Sudah sering ya Bapak Ibu?
Ya, kemarin Pak Ripol sakit gigi luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata selama hidup baru hari ini. Ya, kali ini rasakan itu. Saya berkata bareng, mari Pak bilang terima kasih Tuhan. Ya, terus ngakak Bapak Ibu. Ya, baru bilang terima kasih Tuhan, terus ngakak. Ya, terus dia rasakan, wah, rasa berkurang loh sakitnya. Loh, itu praktek nyata Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita bersyukur, ya bisa senang tuh rasanya sakit hilang. Jadi penderitaan berkurang Bapak Ibu ya. Tapi ngakak yang keluar dari hati Bapak Ibu. Tapi betul sukacita itu harus didorong ya, dipulse arus itu ya. Nah, ada istilah lagi investasi berkat esok hari. Apa itu? Jemaat Tuhan yang belum tahu ya, invest itu tabungan ya. Jadi mengucap syukur hari ini sudah tersedia berkat besok. Wih, dahsyat loh ini. Ya, kita dulu wanita selalu gemakan ini. Selalu digemakan. Ya, ibu-ibu jangan lupa nggih. Ini ingat lagi, bersyukur hari ini siap terima berkat besok pagi. Yes, katakan sama-sama yes. Haleluya. Yo, ya yes, enggak ngantuk ya. Puji Tuhan. Yang terakhir, bermanfaat untuk kesehatan. Oke, hati yang bersyukur adalah hati yang bahagia. Itu obat yang manjur. Benar Bapak Ibu, ternyata firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur supaya hati kita gembira. Ya, kalau kita bisa berkata terima kasih Tuhan, walaupun kondisi bertentangan, Roh Kudus akan sanggupkan Bapak Ibu. Saya pernah bilang kepada seorang rekan ya, putranya itu non sewu mengalami gangguan yang berat dalam kejiwaannya. Saya bilang, Bu, mungkin sudah mulai berkata aja bersyukur. Walah, Bu Repol, orang ngalami, ya marah duluan, betul itu di depan saya. Tapi setelah beberapa hari dia WA, dia berkata, betul Bu Repol, saya mau belajar bersyukur. Waduh, luar biasa Bapak Ibu, berubah kondisi ketika kita belajar bersyukur. Ya, ini memang rodok ngedan dikit nih orang dunia bilang, tapi itu yang di dalam Tuhan luar biasa. Dalam keadaan yang tidak baik masih bisa bersyukur. Ini cuma ajaran Yesus yang dahsyat ya. Puji Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Saya mau kasih ilustrasi terakhir Bapak Ibu, betapa kita pentingnya mau bersyukur. Ada satu ilustrasi cerita seperti ini. Ini kisah nyata ya. Kalau ada yang suka baca atau melihat, nah perhatikan Bapak Ibu. Ini ada truk ya, yang bawa, ini edit apa enggak, tapi enggak tahu nih ya. Yang penting terjadi kayaknya di Jepang kalau enggak salah tuh. Di Cina. Dia nabrak garis pembatas apa nih? Tol ya. Tapi puji Tuhan enggak terjadi jatuh karena ada beban yang berat banget dibawa oleh truk itu ya. Nah, lalu ditolong selamat sang supir. Nah, Bapak Ibu, ini ada berkat rohani yang kita bisa nangkep. Bapak Ibu, beban yang berat ya, itu bisa menjadikan kita selamat ya. Ini kalau tidak bersyukur dengan beban yang berat ini sudah numplek hilang ya. Jadi ada maksud Tuhan, kadangkala Tuhan taruh di pundak kita pikulan kuk. Makanya Tuhan bilang pikul kuk tuh ringan ya, dipikul. Nah, ketika terjadi sesuatu menyelamatkan loh Bapak Ibu. Ya, nih kalau kita bisa bersyukur, beban berat itu ternyata menolong kita. Yang terakhir ilustrasinya, ada pendaki ya naik ke Gunung Himalaya. Waktu turun dinginnya luar biasa. Beberapa pendaki ini ya ada yang cepat-cepat, ketemu satu teman yang sudah loyo berat, nggak mampu. Beberapa melewati saja, ya cuek biarin. Seseorang dia menaruh hati kasihan. Belas kasihan, digendong Bapak Ibu. Wah, terseok-seok berat dalam kondisi yang sudah lemah letih, tapi dia angkat temannya ini turun ke bawah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang lain mati membeku di atas Bapak Ibu. Dua orang ini sampai di bawah dengan selamat, lalu diselamatkan, ditolong oleh tim SAR yang ada. Apa yang menyebabkan mereka selamat? Bapak Ibu tahu, Bapak yang menggendong temannya itu ada gesekan tubuh hangat Bapak Ibu. Jadi tidak membeku dan sampai di bawah dia selamat karena hangat dengan tubuh temannya itu. Perhatikan, bebannya berat tapi menyelamatkan dirinya. Amin Bapak Ibu, mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Amin.
Oh, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita persiapkan tubuh dan darah Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bahwa betapa pentingnya kita memiliki kehidupan doa untuk hari-hari ini. Ya, mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur lewat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat ini. Tuhan, kami tahu tidak ada yang lain selain daripada kami berdoa dan terus berdoa. Dan kami tahu doa memperbaharui penyerahan kami, hidup kami kepada Tuhan. Dan kami terus berserah kepada Tuhan. Engkau tahu keadaan dan keberadaan kami. Namun Tuhan, dengan doa-doa kami tahu damai sejahtera Allah itu akan melingkupi setiap kami. Damai sejahtera Allah akan memerintah dalam hidup kami. Dan kami bersyukur dengan doa kami kembali boleh mengalami satu kekuatan lewat roh yang mengerjakannya di dalam diri kami. Dan Engkau akan terus menyanggupkan kami untuk kami boleh makin dekat dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Supaya jangan sampai Engkau dapati ada di tengah-tengah kami yang bersungut-sungut, yang tidak bisa menerima satu kenyataan yang terjadi dalam hidup kami. Namun biar kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya dikala kami mengucap syukur, itu adalah kehendak Tuhan yang boleh kami lakukan dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, lewat ucapan syukur mempersingkat Tuhan persoalan yang kami alami, kesulitan yang kami alami. Bahkan lewat ucapan syukur kami boleh melihat bahwa berkat Tuhan akan tersedia untuk kami. Terima kasih berkati untuk Ibu Gembala. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau nikmati tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti dan anggur. Ya, haleluya. Ya, mari kita siapkan Bapak Ibu. Saya akan baca dulu ya satu ayat ya. Bapak Ibu. Oh ya, ini ada pembacaan yang lain tetapi sudah dimasukin 1 Korintus 11. Ya, nggak apa-apa. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semua angkat tubuh Tuhan, kita mengucap syukur bahwa anugerah Tuhan besar atas setiap kita. Kita mengucap syukur bahwa kita masih ada sampai saat ini. Kita juga mengucap syukur bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita ini. Amin, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tubuh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dan sesudah itu Yesus mengambil roti itu dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Sekalian perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Makanlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat cawan Tuhan. Sesudah makan,
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama cawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati tubuh darah Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang khawatir sudah ditolong Tuhan, tidak khawatir lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, proteksi dan perlindungan darah anak domba Allah menyertai kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita lanjut dengan acara doa syafaat berturut-turut akan disampaikan oleh Saudari Lisa Mawasa. Ya, boleh dibuka Mbak Lisa? Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, Wis. Oh, bisa, ya. Untuk bangsa negara nanti disambung Ibu Heni Didi untuk gereja dan jemaat Tuhan di Gereja Kristen Paitani. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya dengar suara saya? Ya. Oh, okay. Bagus. Mari Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan doa kita untuk pagi hari ini, khususnya untuk bangsa dan negara kita Indonesia tercinta, tepat tanggal 1 Agustus, tidak kebetulan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, jika tidak kebetulan hari ini adalah tepat tanggal 1 Agustus, di minggu pertama di bulan Agustus Tuhan, dan di bulan ini juga Engkau akan menganugerahkan bangsa kami umur setahun kembali Tuhan Yesus, tepat tanggal 17 Agustus nanti. Bapak kami mengucap syukur buat semua yang telah terjadi Tuhan untuk bangsa kami terkhususnya. Kami percaya Tuhan Yesus di umur yang sudah tidak muda lagi Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarkanlah bangsa kami ini terus Engkau curahkan berkat-Mu, dan terutama Engkau selamatkan bangsa kami, dan kami berdoa Tuhan, kami juga mengucap syukur sebelumnya untuk kekuatan, kemampuan kesehatan yang Engkau telah berikan buat kami, sehingga pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya berkat-Mu tidak akan terlewatkan atas kami semua yang berada di rumah. Dan kami juga mengucap syukur juga buat kesehatan, kekuatan, pemulihan buat kami semuanya. Kami juga mengucap syukur Tuhan Bapa, pagi hari ini kami berdoa Tuhan terkhususnya untuk bangsa kami berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo, dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, biarkan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan untuk mereka. Saat ini mungkin tidak mudah untuk para pemimpin-pemimpin kami yang sedang mengatasi atau menanggulangi wabah COVID yang belum usai, tepat hampir sudah setahun lebih ini Tuhan. Kami berdoa biarkan Tuhan Yesus yang campur tangan, dan kami hanya yang kami percayai Tuhan, lewat wabah COVID ini Engkau mempunyai rencana yang indah Tuhan. Terus Engkau pakai kami, Engkau terus proteksi kami Tuhan Yesus dari wabah ini. Biarkanlah kami semuanya saat ini yang mungkin sedang terinfeksi, juga Tuhan Yesus yang boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami kemampuan penghiburan yang daripadamu. Dan juga kami saat ini yang puji Tuhan Engkau masih memberikan kami kekuatan yang tidak terinfeksi, juga tetap Tuhan Yesus yang akan terus memimpin kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Meskipun di dalam rumah pun
tetap Engkau yang boleh melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk para menteri-menteri yang bekerja di bawah Bapak Presiden, memberkati mereka, para menterinya Tuhan, yang tetap terus bekerja di masa PPKM ini, tetap terus berkati mereka hikmat, kemampuan daripada Tuhan, sehingga dalam pengambilan keputusan bersama pemimpin kami itu tidak yang salah, dan kami semuanya yang jadi rakyat Indonesia pun bisa menerimanya Tuhan untuk demi kebaikan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepala-kepala daerahnya di setiap daerah, di setiap provinsi, juga Tuhan Yesus boleh berkati, senantiasa biarkanlah mereka bekerja sesuai dengan hati yang bersih, jujur di hadapan-Mu, biarkan Tuhan Yesus yang boleh memberkati apapun yang mereka saat ini sedang alami di setiap daerah yang menanggulangi PPKM, terkhususnya di Jawa dan Bali, juga Tuhan tetap terus memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para Satgas COVID, juga yang tetap terus bekerja, tetap berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan yang daripada-Mu, tetap biarkanlah Tuhan, perlindungan Tuhan tetap yang akan menutup bungkus mereka Tuhan. Juga untuk tenaga-tenaga kesehatan, juga tetap terus boleh memproteksi mereka untuk pengadaan vaksin, juga yang sampai saat ini tetap terus ada vaksin Tuhan, Engkau boleh berkati, biarkan ini menjadi rencana pemerintah memberikan vaksin 1 juta dosis per hari. Engkau boleh berkati mereka, biarkanlah ini yang menjadi keinginan hati kami, tetapi kami berdoa biarkanlah semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Kami juga berdoa biarkanlah kami juga yang masih bekerja di masa PPKM ini Tuhan, kami tahu itu tidak mudah, tetapi tetap terus berikan kekuatan untuk kami dan juga semua usaha-usaha yang juga tutup atau bangkrut di masa PPKM ini, tetap Engkau terus tetap berikan mereka penghiburan yang daripada-Mu, berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan, biarkan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada yang namanya kemunduran, tetapi tetap terus berpikir positif, tetap terus semangat dan maju Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk korupsi juga di tanah air yang masih juga belum usai Tuhan, dari semua jenis-jenis korupsi. Tuhan Yesus Engkau boleh hancur, Engkau boleh patahkan Tuhan Yesus sifat-sifat korupsi atau Tuhan Yesus tidak jujur. Biarkanlah para pemimpin-pemimpin kami ini bisa bekerja dengan jujur, dengan hati yang bersih, sesuai dengan apa mau Tuhan. Karena kami tahu, kami ingin Tuhan Yesus, Engkau boleh memberkati bangsa Indonesia, Engkau boleh mengasihi bangsa kami Indonesia, dan kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, tetap jagai kami, melindungi kami, dan kami sungguh bersyukur Engkau telah memilih kami atau menempatkan kami di bangsa kami Indonesia, karena kami tahu Engkau mempunyai cara yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bu Heni. Haleluya. Haleluya. Bisa mendengar suara saya? Jelas sekali. Halo, Ya, jelas, jelas. bisa mendengar? Ya, jelas Bu. Bisa, Bu Devo? Bisa, bisa. Bisa dengar suara kami? Oh ya, Bilang bisa. bisa, Langsung jelas. aja. Bagus. Bagus. Baik, Yes. kita mulai berdoa ya. Ya. Halo. Kita mulai berdoa. Iya, ya. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa mengikuti ibadah online bersama jemaat-Mu di GKB ini Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh keluarga besar jemaat GKB. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu karena tak henti-hentinya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau terus memberkati kami dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan atas penjagaan-Mu, atas
pertolongan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak-Mu di GKB ini Tuhan. Yes. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang sakit, siapapun itu Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang melihatnya. Engkau yang kesembuhan yang sempurna buat mereka Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup mereka masing-masing, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau melihatnya dan Engkau memelihara kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kuat menghadapinya, mereka boleh kuat untuk menjalani kehidupannya, dan Engkau sendiri akan menopangnya, Engkau sendiri akan memberikan jalan keluarnya Tuhan. Amin. Kami serahkan pergumulan saudara ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Tuhan, berkatilah, berikanlah kesehatan Tuhan. Kalau saat ini Bapak Revo sedang sakit gigi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kesembuhan. Sehingga Bapak Revo boleh kembali aktif dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan untuk hari-hari depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Untuk memberikan kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Terlebih di masa pandemik ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, Kau yang akan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat dan bisa memberkati sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Lisa, Bu Didi. Tuhan memberkati. Mari kita akan simak kembali pujian terakhir. Doa berkat, doa Yabes, dan tutup doa oleh Bapak Gembala. Dan memperluas
Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri Bapak Ibu untuk ibadah online Zoom kita saat ini. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Semua berkata-kata, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh melihat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan lewat pujian yang kami boleh dengar, pujian terakhir dalam ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati kami, seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristen Baitani di Sidomulyo Ungaran. Oh, kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai kami, melindungi kami daripada malapetaka, daripada sakit penyakit, daripada virus COVID-19. Dan kami katakan itu tidak akan menimpa kami. Karena naungan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami. Untuk itu, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini, hari ini, esok, dan bahkan sampai Maranatha. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Ya. Tuhan. Puji Tuhan, Bu Mo. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Ya. shalom semua. Ya, puji Tuhan. Kami Dodo, Pak